Perjanjian persekutuan harus mengatur dengan jelas dasar pembagian laba atau rugi agar semua sekutu memahami dan menyepakatinya. Hal ini penting untuk mencegah konflik di kemudian hari. Jika tidak ada ketentuan khusus, maka pembagian laba atau rugi berdasarkan kontribusi masing-masing sekutu atau secara merata. Dengan demikian, perjanjian yang disusun dengan baik akan memastikan proses pendistribusian laba atau rugi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai kesepakatan bersama. Metode pembagian laba antar sekutu. Laba atau rugi harus dibagi secara adil sesuai kontribusi sekutu. Kita dapat melihat kontribusinya dari modal, waktu, ataupun kemampuan. Metode yang pertama, pembagian berdasarkan kondisi persekutuan. Laba rugi dibagi menurut rasio tertentu. Laba dibagi menurut rasio tertentu. Laba jika mencapai jumlah tertentu, maka digunakan untuk bunga modal atau utang sesuai rasio. Metode pembagian laba atau rugi. Ada yang pertama, dibagi sama rata, artinya laba dibagi sama banyaknya. Yang kedua, rasio tertentu sesuai kesepakatan, ada yang 5%, 2%, 8%, atau bahkan 50%. Berdasarkan modal, ada modal awal, akhir, ataupun modal rata-rata. Yang keempat, ada dengan bunga modal. Bunga dibagikan dulu, sisanya dibagi menurut metode umum. Yang keempat, ada dengan gaji atau bonus sekutu. Gaji atau bonus diberikan dahulu, sisanya dibagi menurut metode umum. Yang terakhir, ada kombinasi lengkap, di mana bunga plus gaji atau bonus plus pembagian, sisanya baru dibagi menurut metode umum. Jika tidak ada perjanjian, maka pengaturan metode pembagian laba dalam perjanjian sekutu diberlakukan ketentuan yang umum, yaitu bahwa laba atau rugi dibagi dengan besaran yang sama. Menurut Baker 2017, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian laba atau rugi. Yang pertama, sesuai rasio yang ditetapkan, bunga atas modal, alokasi bertahap. Kemudian itu pembagian laba rugi berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini ada 6 pembagian laba rugi. Yang pertama itu pembagian laba rugi dilakukan dengan rasio sesuai dengan modal awal yang disetorkan oleh sekutu. Nah, misalkan di sini ilustrasi awalnya itu Tuan Sera, Yoda, dan Zaki mendirikan persekutuan pada akhir tahun 2019 dengan memperoleh laba atau profit sebesar 150.000. Nah, di sini si sekutunya dari Sera, Yoda, Zaki itu menyetor modal awal masing-masing dari mereka itu 300.000, 400.000, dan 500.000 dengan total semuanya 1.200.000. Dan rasionya itu didapatkan dari per 100.000 dari mereka. Maka Sarah mendapatkan rasionya 3/12, Yoda 4/12, dan Zaki 5/12. Dan alokasi laba ruginya mereka pun didapatkan dari 3/12. Untuk Sarah 3/12 dikali 150.000. 150.000-nya dari mana? Dari profit yang didapat di tahun 2019 itu. Maka Sarah mendapatkan 37.500. Yoda 4/12 dikali 150.000, hasilnya 50.000 labanya. Dan Zaki 5/12 dikali 150.000, mendapatkan 62.500. Maka jurnal dari laba rugi berdasarkan modal awalnya itu debitnya ikhtisar laba rugi 150.000 dan kreditnya itu modal Sera 37.500, modal Yoda 50.000, dan modal Zaki 62.500. Lalu pembagian yang kedua itu berdasarkan sesuai dengan perbandingan modal akhirnya. Nah, dari ilustrasi yang pertama yang di awal, masing-masing memiliki saldo modal awal. Nah, di sini dari Sera saldo modal awalnya itu tinggal 400.000, Yoda 500.000, dan Zaki 600.000. Maka itu totalnya 1.500.000. Nah, rasionya kembali lagi dia itu diambil per 100.000 dari masing-masing harga.
Maka rasio untuk Sera itu 4/15. 15 dapat dari mana? Dari 1.500.000 itu. Maka Sera itu 4.500.000. Maka Sera itu 4/15, Yoda 5/15, dan Zaki 6/15. Maka alokasi laba ruginya berdasarkan modal akhir itu sama kayak tadi, 4/15 dikali 150.000, karena profitnya emang 150.000. Itu hasilnya 40.000 untuk Sera. Yoda 5/15 dikali 150.000 hasilnya 50.000, dan Zaki 6/15 dikali 150.000 menghasilkan 60.000. Maka jurnal dari pembagian laba rugi berdasarkan saldo modal atau modal akhir itu debitnya ikhtisar laba rugi sebesar 150.000, kreditnya modal Sera 40.000, modal Yoda 50.000, dan modal Zaki 60.000. Lalu yang ketiga itu pembagian laba atau rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata tahunannya. Ini masih dilihat dari modal. Nah, di sini ada Sera. Sera setor modal awal tuh 1 Januari dikredit 300.000. Maka saldo modalnya tuh 300.000. Jangka waktunya itu 3 bulan. Maka jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya 300.000 dikali 3 bulan itu 900.000. Lalu pada tanggal 1 April Sera menyetor lagi 100.000. Maka saldo modalnya bertambah 100.000, jadinya 400.000. Jangka waktunya dia 9 bulan untuk mencapai ke 12 bulan. Maka habis 3 bulan 9 bulan. Dan jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya menjadi 3.600.000. 400.000 dikali 9. Maka jangka waktunya pas 12 bulan dan total modal dari Sera itu ada 4.500.000. Lalu dari Yoda, dia setor modal awal 2 Januari sebesar 400.000 di kredit dalam jangka waktu 5 bulan, maka 400.000 dikali 5 bulan itu 2 juta. Lalu menyetor kembali pada tanggal 1 Juni sebesar 100.000 untuk sebesar 100.000, maka saldo modalnya itu menjadi 500.000 dalam jangka waktu 7 bulan. Maka 5 kali 7 3.500.000. Maka untuk Yoda dalam jangka waktu 12 bulan memiliki modal 5.500.000. Dan yang ketiga, untuk Zaki pada tanggal 2 Januari dia menyetorkan modal awalnya sebesar 500.000 untuk jangka waktu 3 bulan, maka 500.000 dikali 3 itu 1.500.000. Kemudian pada tanggal 1 April dia menyetorkan kembali sebesar 875.000. Maka total modalnya itu 500.000 ditambah 875, hasilnya 1.375.000 untuk jangka waktu 4 bulan. Maka jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya itu 5.500.000. Dan pada tanggal 1 Agustus Zaki mengambil modalnya sebesar 775.000 di debit. Maka modal berkurang 1.375 dikurang 775.000 itu 600.000. Nah, 600.000 ini untuk jangka waktu 5 bulan. Maka 600.000 dikali 5 itu 3 juta. Nah, dalam jangka waktu 12 bulan Zaki memiliki modal sebesar 10 juta. Nah, dari ketiga ini, maka perbandingan modal rata-rata tahunan mereka itu penjumlahan dari akhir dari modal Sera, Yoda, dan Zaki, yaitu Sera 4.500.000 ditambah Yoda 5.500.000 dan Zaki 10 juta. Maka total dari ketiganya itu 20 juta. Sehingga pembagian laba dari ketiganya itu dari Sera rasionya itu 45/200. Per 200 itu dari 20 juta.
dibagi 100 ribunya, dan 45 itu 4.500.000 per 100 ribunya. Maka untuk Sera rasionya 45 per 200, maka labanya dia mendapatkan 45 per 200 dibagi 150.000, hasilnya 33.750. Untuk Yoda 55 dibagi 200 dikali 150, maka mendapatkan 41.250. Dan untuk Zaki 100 per 200 dikali 150.000, maka menghasilkan 75.000. Maka jurnal dari pembagian laba rugi berdasarkan perbandingan modal rata-rata tahunannya itu ikhtisar laba rugi di debit 150.000 dan kreditnya modal Sera 33.750, modal Yoda 41.250 dan modal Zaki 75.000. Perhitungan bunga atas saldo. Perhitungan bunga modal untuk masing-masing pemilik modal dan sisanya dibagi berdasarkan perbandingan. Di sini diasumsikan bunga pada modalnya itu 6%, sehingga Syera modal awalnya 4.500.000 dibagi 12 karena per tahun ada 12 bulan dikali 6% dari saldo bunga modal, hasilnya 22.500. Kemudian ada Yoda modal awalnya 5.500.000 dibagi 12 dikali 6%, hasilnya 27.500. Dan yang terakhir ada Zaki, modal awalnya 10 juta dibagi 12 dikali 6%, hasilnya 50.000. Maka pembagian labanya bisa kita lihat, Mr. Syera mendapat bunga 22.500, sisa labanya menjadi 20.000. Jadi totalnya 42.500, Mr. Yoda 27.500, sisa labanya 20.000 menjadi 47.500, dan Mr. Zaki bunganya 50.000 dan sisa labanya 10.000. Jumlah totalnya menjadi 60.000. Maka jurnalnya ikhtisar laba atau rugi di debit, kemudian modal Syera 42.500 kredit, modal Mr. Yoda 47.500 di kredit, dan modal Mr. Zaki 60.000 di kredit. Pemberian gaji kepada sekutu. Pembagian laba dan rugi diberlakukan dengan cara menetapkan nilai gaji para sekutu terlebih dahulu pada setiap bulannya. Misalkan ditentukan bahwa Mr. Syera mendapatkan gaji 2.750, Mr. Yoda 2.500, dan Mr. Zaki 2.250. Kemudian sisanya dilakukan pembagian yang besarnya disesuaikan dengan perbandingan modal akhir. Perhitungan gajinya, Mr. Syera 2.750 dikali 12 hasilnya 33.000, Mr. Yoda 2.500 dikali 12 hasilnya 30.000, dan Mr. Zaki 2.250 dikali 12 hasilnya 27.000. Perhitungan labanya, Mr. Syera mendapatkan gaji dari sekutu 33.000, sisa labanya 16.000, maka jumlah akhirnya 49.000. Terus itu ada tipe seharusnya 49.000. Terus Mr. Yoda gaji sekutunya 30.000, sisa labanya 20.000, maka totalnya 50.000. Begitu juga dengan Mr. Zaki, gaji sekutunya 27.000, sisa labanya 24.000, maka jumlahnya 51.000. Ikhtisar laba atau ruginya 150.000 di debit, modal Syera 49.000 di kredit, modal Yoda 50.000 di kredit, dan modal Zaki 51.000 di kredit. Oke, kemudian ke materi penyusunan laporan keuangan persekutuan. Nah, ini kurang lebihnya sama dengan perusahaan lainnya yang terdiri laporan keuangan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada laporan perhitungan laba rugi, di mana kegiatan operasional persekutuan itu dimulai setelah persekutuan terbentuk dengan tujuan utamanya itu memperoleh laba. Laba yang diperoleh akan meningkatkan modal persekutuan, sedangkan kerugian itu akan menurunkan, dan hasil tersebut itu didistribusikan kepada seluruh sekutu.
Besar laba atau rugi periodik itu dipengaruhi oleh biaya seperti bunga pinjaman dan biaya gaji pegawai yang mengurangi pendapatan. Dalam pembagian laba rugi diperhitungkan juga bunga atas modal yang ditanamkan serta gaji pemiliknya. Pelakuan akuntansi atas bunga modal dan gaji sekutu itu tidak mengubah hak kepemilikan modal, karena unsur-unsur tersebut harus dikurangkan dari laba terlebih dahulu sebelum laba dibagikan sesuai dengan perjanjian persekutuan. Dan dari data di atas, maka pembagian labanya itu dari gaji pemiliknya Mr. Q 80.000, Mr. W 40.000 dengan jumlah 120.000, bunga atas modal Mr. Q 10.000, Mr. W 20.000, total 30.000. Sisa laba yang dibagi merata itu Mr. Q 25.000 dan Mr. W 25.000, jumlahnya 50.000. Maka dari jumlah masing-masing Mr. Q itu 115.000 dan Mr. W 85.000 dengan jumlah 200.000. Lalu yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, ini tuh bentuknya sama seperti laporan perubahan ekuitas perseroan terbatas atau PT, yaitu menyajikan perubahan saldo modal masing-masing sekutu selama satu periode. Nah, laporan ini itu mencakup seluruh transaksi, usaha, dan transaksi modal yang menyebabkan kenaikan maupun penurunan dari si modal sekutu. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan. Nah, dalam penyusunan laporan posisi keuangan persekutuan ini sama seperti perusahaan lainnya di perseroan terbatas, yaitu ada aktiva dan pasiva. Tapi perbedaan itu pada penyajian pasivanya. Dalam persekutuan menggunakan konsep pemilik, yaitu di bagian ekuitas atau modalnya, yang dimana kepemilikan setiap sekutu disajikan secara terpisah melalui rekening modal masing-masing. Seperti contoh di PPT ini, di ekuitas setelah utang itu terdapat pembagian dari modal sekutunya, modal Q-nya berapa, modal W-nya berapa, maka total modalnya segitu. Baiklah, terakhir dari materi ini yaitu kesimpulannya, pengalokasian laba atau rugi dalam persekutuan harus didasarkan pada perjanjian yang jelas agar pembagian kepada sekutu berlangsung adil dan menghindari konflik. Laba atau rugi dapat dibagi dengan berbagai metode seperti sama rata, rasio tertentu, perbandingan modal, serta dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, dan bonus. Jika tidak ada ketentuan khusus, maka pembagian dilakukan secara merata. Hasil alokasi tersebut dicatat pada modal masing-masing sekutu dan mempengaruhi laporan keuangan persekutuan.